Sip. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow. Dahsyat luar biasa ya. Alhamdulillah. Teman-teman, yuk. Sekarang waktunya kita live. Kita akan ada acara ya untuk success story-nya Mbak Dewi Arita untuk kali ini. Silakan teman-teman langsung masuk ke grup FB Glory. Silakan ketik dulu semangat pagi. Oke, mari kita semarakan malam ini. Kita akan belajar bersama dengan seorang leader yang hebat, yang dahsyat, yang sekarang sudah merasakan betapa enaknya berbisnis di NASA. Oke, semuanya saya tunggu semuanya. Yuk, komen dulu semangat paginya. Yuk, colek yang lain ya, sambil colek yang lain biar tambah semangat semuanya kita belajar bareng-bareng ya. Komen dulu semangat paginya, yuk. Colek yang lain. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Seorang yang bisa dikatakan mungkin dia seorang gaptek kali ini ya. Dulunya seorang yang gaptek, yang mana kalau tempat tinggalnya ya nggak dekat kota sih ya, jauh lah ya. Kayak Mbak Fitri, cuma memang kalau Mbak Fitri sangat-sangat jauh lah. Berkat keterbatasannya beliaunya, alhamdulillah semangat pantang mundur luar biasa, yang mana sekarang sudah menjadi seorang stokis, menjadi seorang leader hebat, membawa mitra-mitranya menjadi seorang yang leader hebat juga, dan sekarang sudah wow luar biasa penghasilannya di NASA. Kali ini kita akan belajar banyak pada beliaunya. Nanti teman-teman nanti bisa bertanya juga ya di komentar. Kita akan mendengarkan kisah perjalanan beliaunya. Oke, saya undang langsung ya orangnya ya, biar nggak penasaran semuanya. Oke. Nah, ini kita sudah tampilkan beliaunya sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Dewi. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Keluarga, anak-anak, suami sehat juga? Sehat semua, Mas. Nah, gimana nih? Sekarang panen apa Mbak Dewi? Kalau sekarang kemarin itu sudah panen bawang pre, terus Oh, tomat sampai sekarang masih ada, dan oh, alhamdulillah luar kemarin biasa. Mbak Lutfi kemarin sempat dikirimi sama saya. Jadi kalau saya ada panen itu pasti Mbak Lutfi saya kirimi dulu. Oh, berarti kemarin kirimannya sampean ya di rumah. Oh iya, Mas. Wah, Asli luar produk biasa. NASA itu. Itu sudah berapa kali panen Mbak Dewi? Kalau yang sekarang ini sudah berapa kali ya? 7 kali kayaknya sudah, Mas. Oh, 7 kali ya. Iya, Berarti sekali tanam sekarang sudah 7 kali panen berarti ya. 7 kali panen sudah. Biasanya sampai berapa kali panen? Kalau yang nggak pakai produk NASA itu biasanya 7 sudah selesai, Mas. Hmm, hmm. Tapi kalau Kalau pakai NASA? pakai NASA itu bisa sampai belasan. Wah, Sampai luar biasa. 15 bisa itu ya. 15 kali panen Mbak Dewi ya. 15 kali panen. Wah, luar biasa. Nah, ini teman-teman ya, luar biasanya Mbak Dewi ini sebagai seorang distributor NASA sekarang sudah meraih peringkat per ya, terus kemudian menjadi seorang stokis ya, kurang lebih penghasilannya 10 juta dan masih low profile-nya, ini yang saya suka. Beliau kan petani tulen nih, jadi walaupun seorang petani tulen tapi tetap bisa eksis di NASA. Jadi teman-teman nanti simak perjalanan karirnya di NASA, bagaimana susah senangnya di NASA, dan langsung saja saya serahkan ke Mbak Dewi semuanya ya, agar teman-teman tidak terlalu lama menunggu, mungkin penasaran juga kepada Mbak Dewi. Ini Mbak Dewi sudah
Sudah siap beliaunya dengan presentasinya. Oke, kalau gitu dari saya cukup sekian. Saya acaranya saya kembalikan penuh kepada Mbak Dewi. Nanti akan saya sambung lagi di akhir sesi. Oke, Mbak Dewi, dimulai acaranya ya. Monggo silakan Mbak Dewi. Yang mana ini ya, Mas? Silakan dibuka Mbak Dewi acaranya. Belum, Mas, belum masuk saya ini ke itu apa? Ke Facebooknya. Nggak usah Facebooknya sudah. Mbak Dewi langsung saja. Facebooknya Mbak Dewi pakai HP saja ya. Oh, tapi kan wajah saya nggak kelihatan, Mas. Itu sudah kelihatan dari sini. Mbak Dewi bisa langsung dimulai dah. Tapi saya nggak kelihatan. Saya Pakai ngomong sama PowerPoint-nya aja. Oh, Mbak Dewi sama pakai HP aja ya Facebooknya. Ya. Oh, Silakan oke. dimulai Mbak Dewi. Jadi saya tidak bisa ngelihat yang hadir-hadir ini ceritanya ini ya. Bisa di HP Mbak Dewi, harus pakai HP. Oh, ya Mas, Mas saya masuk ke anu dulu dah. Ya. Pakai HP-nya ya, nanti volume HP-nya dikecilkan dulu. Oke. Oke, silakan dimulai Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya ya? Apa kurang keras atau gimana? Oke, saya mulai saja. Semangat pagi untuk teman-teman semuanya. Yang masih baru hadir, monggo absen dulu ya. Mbak Trinasa, Mbak Siti Aisyah, Mbak Ayi, halo Dek Khalifatul Rashidah. Jelas ya? Suaranya jelas ya, oke. Mbak Wiwi Kurniawati. Halo Mbak Miftah. Mbak Aulia. Ini langsung saja ya. Mau saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. NASA luar biasa. Kita pasti bisa. Nah, itu tadi adalah yel-yel yang sering kita pakai ketika kita mengikuti pendidikan di NASA. Dan alhamdulillah, walaupun sampai hari ini kita masih belum bisa mengikuti KDI ataupun NDO ya, karena masih dalam keadaan pandemi ya. Tapi alhamdulillah masih dapat bimbingan terus dari Mbak Lutfi dan Mas Mujib. Beliau sangat luar biasa, tidak pernah lelah membimbing saya dan teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar di KDI ataupun di NDO. Ya. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada malam hari ini saya dan juga teman-teman semua bisa mengikuti live streaming ya dalam keadaan sehat walafiat.
Mohon maaf ini masih grogi ini ya. Soalnya ini masih pertama. Kemarin waktu dikasih tugas sama Mas Mujib ya, nanti para stokis harus ngisi story-nya ya, story sukses di NASA katanya seperti itu. Dalam hati saya, waduh, saya ini grogi Mas gitu ya. Pasti bisa. Beliau itu selalu menyemangati para mitranya ya. Walaupun kenyataannya gugup, tapi dia selalu ngasih support, ngasih semangat ya. Karena memang setiap orang itu pasti punya kemampuan masing-masing. Tapi dalam hati saya, kalau misalkan kita selalu bilang tidak bisa, ya, kapan belajarnya gitu kan ya? Karena memang semua itu butuh proses, butuh belajar ya. Kalau misalkan kita belajar, saya yakin lama-kelamaan akan terbiasa dan grogi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena tidak menutup kemungkinan saya ataupun para mitra yang lain juga ketika sudah mitranya banyak, nantinya juga pasti akan membimbing mereka ya, membimbing mereka sampai sukses. Kemudian mau tidak mau harus bisa menjadi leader-leader yang sudah sering mengisi materi di KDI ataupun di NDO itu ya. Dan saya dan juga teman-teman semuanya harus bisa ya. Baik, saya mulai saja. Mohon maaf ya nanti apabila dalam cerita saya ini apa ya, nggak terlalu bikin teman-teman ngantuk lah. Nggak seperti Mbak Siti Lutfi. Kalau Mbak Lutfi itu memang sudah luar biasa beliau ya. Halo Mbak Anissa, Mbak Weti. Langsung saja saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin banyak yang sudah mengenal nama saya tapi tidak tahu wajah saya. Kok tidak bisa ini ya? Nah, ini dia. Saya mau perkenalan dulu. Nama saya Dewi Arista. Pekerjaan saya ibu rumah tangga dan petani tulen ya. Katanya Mbak Lutfi itu seperti itu. Saya itu petani tulen ya. Makanya wajah saya ya seperti ini sudah ya. Tapi tidak apa-apa, saya bangga karena memang dari sejak kecil itu saya dilahirkan di desa ya, yang lingkungannya memang petani semua, termasuk keluarga saya. Saya bangga ya. Kemudian saya seorang stokis NASA P2834 Sumber Uringin Bondowoso. Nah, Sumber Uringin Bondowoso kayaknya namanya aja keren ya. Padahal rumahnya itu jauh, ya. Jauh dari keramaian ya. Jalannya susah ya. Saya yakin kalau teman-teman yang sudah pernah ke rumah saya itu pasti tahu lah ya. Jalannya rusak, iya ya, tol ngantol katanya orang Madura itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau main-main ke rumah, monggo ya, dengan senang hati. Anggap saja kalau main ke rumah itu refreshing. Jangan mengeluh ya. Karena kalau ke rumah itu jalannya ya gini-gini aja ya. Banyak batunya ya. Mbak Lutfi aja pertama kali ke rumah, waduh Mbak, rumahnya kok jauh banget, jalannya kayak gini, rusak, katanya seperti itu ya. Dan di sini itu enak ya, enak banget cuacanya, selain walaupun jalannya kayak gini ya. Tapi saya yakin kalau sudah nyampe ke rumah, terbayar dengan cuaca yang sejuk sekali ya. Tidak usah minta pijet teman-teman kalau mau ke rumah itu ya. Langsung dipijet di perjalanan. Mbak Mutmainnah NASA Lampung hadir ya. Oke. Penghasilan saya alhamdulillah sudah kurang lebih 10 juta per bulan dan itu sudah saya rasakan ya semenjak menjadi seorang stokis NASA ya.
Kemudian FB saya itu tetap pakai nama saya, yaitu Dewi Arista ya. Mungkin teman-teman mau berteman dengan saya, monggo silahkan di FB saya. Nah, kebetulan FB saya ini FB yang kedua, ya, FB yang kedua. Karena yang pertama itu sempat kena hacker waktu itu karena saya masuk di link apa gitu ya. Maklum, saya itu orangnya ini ya, gaptek, tidak tahu terlalu banyak tahu tentang sosmed lah, itu ya, intinya seperti itu. Jadinya ada link yang disuruh masuk begini, saya masuk aja. Akhirnya FB saya kena blokir. Padahal waktu itu FB saya itu sudah lumayan hampir 5.000 pertemanan dan pelanggan saya itu sudah banyak di situ. Tapi karena kena hacker, akhirnya mau tidak mau saya buat lagi yang baru. Nah, kemudian HP ya atau WA. Nah, ini nomor saya. Silakan teman-teman simpan. Mungkin suatu saat teman-teman butuh produk ya. Kebetulan mungkin di stokis saya ada, di Mbak Lutfi mungkin kosong, di Mbak Muhin kosong, di Mbak Dia mungkin juga kosong. Mungkin adanya produk yang kalian butuh ada di saya mungkin ya. Silahkan disimpan di nomor 082 336 157 648 ya. Itu nomor WA saya sekaligus nomor HP ya. Nah, keluarga adalah motivatorku dalam sukses di NASA ya. Ini ya. Ini suami saya. Suami saya namanya Zainal Mustafa. Beliau kerja sebagai penyuluh pertanian di daerahnya di Semeringin, kebetulan di Semeringin. Awalnya di Gunung Anyar dan alhamdulillah karena mecah akhirnya ditaruh di Semeringin ya. Dan saya memiliki 2 orang anak ya. Yang pertama yaitu namanya Ica, usianya sudah 9 tahun. Yang kedua Muhammad Azam Khairul Mustafa, usianya sudah hampir 6 tahun ya. Ini yang menjadi semangat dalam hidup saya kesehariannya dan dalam menjalankan bisnis NASA tentunya ya. Yang ketiga masih proses. Nah, lanjut aja ya. Nah, awal mengenal NASA. Menjadi seorang pemakai dan langsung jadi konsumennya Mbak Siti Lutfiah. Jadi pemakai langsung menjadi konsumennya Mbak Siti Lutfiah. Nah, 1,5 tahun mengalami keputihan karena mengalami erosi di dinding rahim. Nah, memang betul ya. Waktu itu tahun 2016 ya, tahun 2016 saya itu mengalami keputihan ya. Hampir 2 tahunan lah ya, hampir ya 1,5 tahun itu sudah saya mengalami keputihan ya. Stres iya ya, karena memang kalau perempuan itu saya lebih mengarah ke ini, kanker serviks, itu yang saya takutkan ya. Itu yang saya takutkan. Kemudian saya itu melakukan tes IVA ya, tes IVA karena kebetulan ada pengumuman dari Puskesmas, ada tes gratis yaitu IVA. Dan saya mengikuti tes itu, ternyata setelah melakukan tes IVA itu saya dinyatakan positif erosi ya, positif erosi. Nah, setelah itu saya dikasih rujukan ya dari Puskesmas karena sudah hasilnya positif erosi, akhirnya saya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bondowoso.
Setelah di Bondowoso, saya disarankan untuk melakukan pengobatan secara rutin, ya, secara rutin. Nah, jadi setiap dua minggu sekali saya harus kontrol ke Bondowoso, dan setiap minggunya saya itu melakukan pemeriksaan atau pengobatan ya di Puskesmas Sumberringin. Jadi dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali pengobatan ya. Nanti hasilnya setelah 2 minggu saya ke Bondowoso. Terus sampai 5 bulan, 6 bulan berjalan kayak gitu ya. Dan lama-kelamaan saya berpikir lagi, selama ini kan saya hanya menjalani pengobatan secara medis. Nah, saya itu pengennya menjalani yang herbal juga, pengennya seperti itu. Sampai pada akhirnya saya cari-cari di Google ya tentang pengobatan secara alami untuk keputihan yang tidak kunjung sembuh ya. Nah, setelah saya cari ternyata yang muncul itu Crystal Egg. Nah, waktu itu Crystal Egg ya. Kalau sekarang kan ganti nama jadi EJ. Setelah saya cari, ketemu sama yang namanya Crystal Egg. Saya cari lagi Crystal Egg ya. Cari lagi Crystal Egg. Nah, mungkin memang pada waktu itu yang lagi booming memang, atau yang memang sudah banyak orang yang merasakan khasiatnya adalah Crystal Egg ya. Jadi selama 3 kali saya cari di Google itu yang muncul hanya Crystal Egg. Nah, di situ saya akhirnya jadi penasaran, pengen nyoba juga ya. Akhirnya saya tanya ke teman saya itu orang Situbondo, ya orang Situbondo, dan kebetulan dia memang ini ya member NASA, ya orang Situbondo. Dia itu teman saya waktu di pondok dulu. Dia memang seorang member NASA, dan saya tanya ke dia, ya. Akhirnya saya ditawari untuk membeli Crystal Egg, ya, ditawari. Katanya, ayo dek beli Crystal Egg ke saya, nanti gratis ongkir. Nah, saya tanya, sampean sekarang ada di mana, Mbak? Saya ikut suami di NTB. Nah, saya mikirnya gini, aduh, kalau misalkan dia itu ada di NTB, ya, otomatis saya nanti tidak akan bisa ketemu gitu ya. Saya pengennya selama saya pakai produk Crystal Egg itu, saya juga pengen, ya meskipun hanya 1 atau 2 kali, saya pengen bertatap muka secara langsung ya. Pengen sering-sering konsultasi ya, tapi karena jauh akhirnya itu yang membuat saya tidak jadi beli ke dia ya. Kemudian saya tanya lagi ke teman saya yang ada di Bondowoso. Nah, dia kebetulan juga teman saya waktu di pondok ya, namanya Ismatul Karimah. Nah, Ismatul Karimah ini memiliki seorang anaknya kebetulan sekolah di At-Taqwa, dan gurunya adalah Mbak Siti Lutfiah ya waktu itu. Nah, di situ saya tanya ke teman saya, Mbak, kamu ada nomor ini apa, teman yang memang jual Crystal Egg, nah, yang sudah menjadi member NASA gitu ya. Akhirnya dia, oh iya ada, gurunya anak saya katanya. Akhirnya saya dikasih nomor BBM-nya Mbak Lutfi. Waktu itu BBM ya, kalau sekarang kan yang paling banyak digunakan adalah WA dan Instagram dan lainnya ya. Kalau dulu itu yang paling marak itu adalah BBM-an ya. Nah, setelah dikasih nomor BBM-nya, saya langsung chat Mbak Siti Lutfiah ya. Kemudian katanya Mbak Lutfi, mumpung lagi promo Mbak, monggo kalau misalkan mau beli 1 paket. Nah, 1 paket itu lebih murah ya. Waktu itu kalau tidak salah harganya 300.000 1 paket. Isinya ada Crystal Egg ya, kemudian ada MBS dan ada Grece waktu itu ya. Jadi 3 produk ini harganya 300.000 plus gratis ongkir. Nah, itu yang bikin saya tertarik waktu itu. Padahal kalau sudah tahu jadi member, saya kena tipu waktu itu ya. Tapi tidak apa-apa, itu trik sebenarnya dan bisa kita tiru ya. Makanya kalau menawarkan produk itu jangan hanya 1 produk saja yang kita tawari. Misalkan mau jual Crystal Egg ya,
Jual aja 250 gratis ongkir plus gratis pasta gigi NASA. Itu ya, itu trik yang jitu sebenarnya, dan saya pernah menjadi korbannya Mbak Siti Lutfia. Kemudian setelah membeli produknya, setiap hari saya dapat chat dari beliau, ya. Baik itu cara pakainya, kemudian besoknya ditanya lagi, gimana Mbak, sudah dipakai belum? Gimana Mbak reaksinya? Nah, itu yang beliau tanya setiap hari, ya. Jadi memang beliau itu sampai saya itu benar-benar merasa bahwa ini kok kayak yang sudah kenal lama gitu ya, akrabnya gitu ya. Akhirnya saya itu ngerasa nyaman dengan beliau ya. Ngerasa nyaman, saya ngerasa itu bahwa masalah saya itu berkurang ya, bisa cerita dengan beliau, dan sampai pada akhirnya saya ingin ketemu dengan beliau ya. Kayak yang sudah lama gitu ya, akrabnya. Nah, setelah saya pakai, setiap hari dapat BBM dari beliau ya, saya dipantau terus perkembangannya seperti apa. Kemudian saya dikasih FB dan WA-nya ya, dikasih FB dan WA-nya. Nah, di situ saya mulai intip-intip FB-nya Mbak Siti Lutfia ya. Lanjut ya. Nah, awal mengenal NASA. Tertarik gabung karena menurut saya eman-eman punya paketan hanya habis cuma buat status galau. Nah, ini ya. Jadi motivasi pertama yang pengen saya bergabung di bisnis NASA itu adalah ini ya. Jadi tiap bulan, kalau menurut saya seperti itu, tiap bulan kita mau tidak mau pasti beli paketan ya. Karena kalau sudah punya HP Android ya, kalau udah ada paketannya, tidak bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Akhirnya kayak orang lumeng, katanya orang Madura itu ya. Orang lumeng itu gimana? Cuma diem ya, kesenangannya ada ya. Tapi kalau ada paketannya bisa chatan ya, bisa FB ya, bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Itu kalau punya paketan. Dan itu kalau misalkan beli paketan dalam sebulan 50, kadang satu bulan itu tidak cukup ya. Masih harus beli lagi. Artinya kalau dalam satu bulan itu 100.000, kalau satu tahun berapa? Nah, itu yang bisa memotivasi saya untuk bisa gabung di memiliki penghasilan di bisnis NASA ya. Itu salah satu yang memotivasi saya. Nah, akhirnya setiap hari saya intip FB-nya Mbak Lutfi ya. Setiap hari. Dan Mbak Lutfi itu yang diupload memang setiap hari hanya uang terus ya. Jadi saya itu sampai heran, ini kok yang diupload uang tok ya, kadang 700.000 ya, 500.000, 400.000. Memang waktu itu yang saya buka itu FB-nya Mbak Lutfi itu macam-macam jualannya ya, mulai dari pampers ya, kemudian jilbab, baju dan lain sebagainya. Itu memang macam-macam yang beliau jual waktu itu ya. Tapi yang sering saya intip hasil dari penjualan NCX-nya. Itu yang sering saya intip dari Mbak Lutfi ya. Nah, di situ nanti saya tambah greget, saya pengen juga memiliki penghasilan di bisnis NASA. Paling tidak saya itu memiliki penghasilan untuk beli pulsa itu tidak minta sama suami. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah saya tanya ke Mbak Lutfi waktu itu, Mbak, kalau misalkan daftar jadi member itu berapa? Nah, saya tanya seperti itu. Dan kebetulan waktu itu pendaftarannya sebesar Rp400.000 ya, Rp400.000. Akhirnya saya itu belum memiliki uang ya, Rp400.000 dapat kristal E sama kit B ya, sama kit B. Karena belum punya uang, akhirnya saya itu
dengan cara mengumpulkan setiap hari. Jadi kalau saya itu dikasih uang belanja sama suami saya 20.000 misalkan ya. Jadi yang 10.000 ini saya taruh ya, yang 10.000 lagi saya belanjakan ya. Setiap hari seperti itu sampai terkumpullah menjadi 400.000 ya. Nah, awal mengenal NASA. Karena saya adalah petani tulen, jadi harus siap sedia bertempur melawan panas terik matahari. Namun itu semua tak menyurutkan niatku untuk sukses di NASA. Nah ini ya, karena memang keseharian saya itu pergi ke sawah. Ya, itu lihat fotonya ya teman-teman, sampai kayak preman itu ya. Itu terpaksa ya, karena memang tidak ada sepeda lagi, adanya cuma itu ya sudah, saya pakai aja. Kayak preman itu ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa saya memang setiap harinya hanya ke sawah ya. Jadi selain saya itu menjalani bisnis NASA ya, yang paling sering saya kerjakan adalah saya kerja ke sawah, mengawasi orang kerja ya. Karena memang suami saya itu untuk setiap harinya tidak bisa mengawasi orang kerja ya. Beliau itu dari jam 6:30 sudah berangkat ya, jam 6:30 berangkat dan pulangnya sampai jam 4 sore ya. Makanya saya yang setiap hari mengawasi orang kerja. Dan kadang sesekali itu saya juga ikut kerja ya. Juga ikut kerja karena gini ya, saya juga pengen merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Dan ternyata luar biasa panas iya ya, capek iya, lapar iya, haus dan lain sebagainya itu saya rasakan juga seperti apa yang mereka rasakan ya. Dan itu mereka jalani hanya untuk mendapatkan penghasilan Rp25.000 ya, setengah hari dari pagi sampai siang ya. Makanya saya itu sering ikut kerja juga ya, sampai wajah saya ini belang ya, blumus hitam ya, katanya orang Maduranya itu blumus. Katanya Mbak Lutfi, makanya Mbak Lutfi itu pertama kali ketemu saya itu sampai kaget ya, waduh ini Mbak Dewi ini kayak tidak meyakinkan ya. Tapi walaupun kenyataannya saya seperti ini, saya harus bisa juga sukses di bisnis NASA ya. Tapi alhamdulillah semenjak saya itu menjadi seorang member, perlahan-lahan walaupun tidak cantik lah ya, alhamdulillah sudah banyak perubahan ya, sudah mulai dirawat dengan produk NASA ya, karena memang pada dasarnya kulit saya memang seperti ini sudah ya, paling tidak kelihatan bersih lah ya, seperti itu ya. Petani tulen katanya Mbak Lutfi seperti itu ya. Jadi kalau suami saya itu memang setiap harinya sudah terikat dengan waktu ya, pagi sorenya baru pulang. Nah, makanya saya itu sangat bersyukur sekali berada di bisnis ini, walaupun saya pribadi kerjanya hanya seorang ibu rumah tangga ya, yang kerjanya hanya ngemong anak-anak ya, emak-emak berdaster ya, tapi saya tidak dekat dengan waktu dan alhamdulillah memiliki penghasilan walaupun hanya di rumah saja ya. Makanya saya bangga berada di bisnis yang luar biasa ini dan saya yakin Mbak Dewi sudah makin bening korban lakuku katanya. Alhamdulillah ya, memang harus ada perubahan. Masa 2 tahun saya jadi member, saya pakai produk NASA, masa tetap aja ya, walaupun tidak secantik Mbak Siti Lutfia, tapi wajah saya sudah mulai bening. Lanjut ya. Nah, habis join ngapain aja? Oke. Awal bergabung bulan Juni ya, bukan bulan Juli, ini salah nulis ya. Bulan Juni saya itu memutuskan untuk bergabung di
bisnis NASA. Nah, belajar terus walaupun lewat HP, melakukan penjualan baik online ataupun offline. Nah, kalau sekarang jujur pendidikan itu sudah banyak, seperti halnya kayak di HS ya, atau kita belajar di WA ya, atau secara langsung kayak gini ya, itu sudah sangat sering sekali kita belajar. Kalau dulu itu jujur kalau saya pribadi dulu hanya lewat HP, hanya lewat BBM ya sama Mbak Lutfi. Tidak pernah ketemu dan kita belajarnya ini lewat telepon. Saya sering telepon beliau karena memang jujur saya itu orangnya gaptek banget ya. Tidak tahu yang namanya HP sosmed ya, tidak tahu yang namanya FB ya, tidak tahu yang namanya jualan, tidak pernah tahu ya. Karena di zaman saya dulu itu HP-nya HP 3310 itu ya, Note itu ya. Jadi tidak tahu itu tahun 2003 ya. Tahun 2003 saya itu HP-nya sudah paling canggih itu ya, 3310 itu ya. Kalau sekarang sudah mau tidak mau, zamannya sudah canggih semua ya, pakai teknologi semua. Dan mau tidak mau kita harus terjun di dalamnya, walaupun kita harus jadi orang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, kalau mereka menggunakan HP itu hanya untuk status galau atau hanya untuk chattingan dengan teman-temannya, tapi kita juga harus masuk di dalamnya, tapi dengan cara memiliki penghasilan. Ya, itu kita ya. Kemudian setiap hari saya belajar, ya pasti. Saya itu kalau ada waktu, bukan kalau ada waktu ya, karena saya orangnya gaptek, saya sering telepon beliau, ya sering telepon Mbak Lutfi, karena saya juga sudah merasa nyaman dengan beliau, dia itu paling sabar ya membimbing saya, ya. Jadi belajar promosi itu waktu itu ngopi-ngopi itu dulu saya diteteni betul sama Mbak Lutfi, karena memang tidak tahu sama sekali yang namanya jualan. Ya. Memang sebelum bergabung di bisnis NASA ini saya sudah bergabung di Keling ya waktu itu, tapi di Keling itu udah berjalan bisnisnya, mungkin karena pendidikannya kurang ya, akhirnya saya tidak terlalu paham dengan sistem dan bisnisnya. Dan alhamdulillah ketemu dengan bisnis NASA ini, Mbak Lutfi selalu sabar mengajari saya ya, walaupun saya itu orangnya gaptek ya, lambat ya, lemot, loading ya. Tapi alhamdulillah saya mampu untuk menjalani itu semua. Yang penting kita mau belajar, insya Allah pasti bisa ya, apapun itu. Kemudian setelah belajar, saya melakukan penjualan promosi setiap hari ya. Promosi setiap hari itu saya diajari oleh Mbak Lutfi, setiap hari harus online ya, karena FB kita itu adalah toko kita, katanya seperti itu. Kalau hari ini jualan, besok libur ya. 2 hari jualan, 1 minggu libur. Nah, saya yakin kalau yang dikerjakan teman-teman seperti itu dalam bisnis nasanya ya, pasti nanti lambat untuk perkembangan bisnisnya ya. Walaupun sudah banyak pelanggannya misalkan ya, tapi kalau tokonya itu sering tutup, tidak online setiap hari ya, saya yakin dia akan pindah ke lain hati. Nah, kuncinya di situ, katanya Mbak Lutfi di situ ya. Jadi setiap hari harus online terus ya, tapi juga harus diimbangi dengan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, alhamdulillah semakin hari penjualan semakin banyak, sampai dalam 1 bulan saya mampu mengumpulkan 3.000 poin. Bayangkan ya, tapi jangan dibayangkan. Itu memang kenyataan. Jadi alhamdulillah semakin saya paham dengan cara-cara jualannya ya. Semakin paham dengan cara jualannya, semakin laris setiap harinya ya, sampai dalam 1 bulan itu saya mampu mengumpulkan poin sebanyak 3.000 PV dalam 1 bulan ya.
3.000 poin ya. Nah, kebetulan waktu itu ada teman suami saya, dia itu bapaknya sudah pemakai NASA ya, pemakai produk pertanian NASA. Dan hasilnya katanya luar biasa, dan anaknya ini pengen tanam kubis ya, dan lahannya lumayan luas ya, lahannya lumayan lebar. Akhirnya dia pengen pakai produk NASA juga. Nah, tapi yang mau beli produk NASA itu katanya harus ke Jember waktu itu. Nah, kebetulan dia itu ini ya bertamu ke rumah saya, cerita-cerita dengan suami saya. Akhirnya suami saya bilang kalau istri saya penjual produk NASA. Nah, akhirnya beliau itu beli ke saya sebesar 2.500.000 uangnya dulu ya. Itu beli produk pertanian NASA sebanyak itu. Nah, itu yang disebut massive income, katanya Mas Mujib seperti itu. Karena di bisnis NASA ini ada 3 penghasilan ya, active income, passive income, dan massive income. Nah, yang saya peroleh itu adalah massive income. Jadi massive income ini sekali closing hasilnya luar biasa banyak ya, alhamdulillah. Nah, dan waktu itu karena di sini masih belum ada stokis ya, saya sering belanja ke Malang, kemudian ke Mbak Afifah Jember ya, kadang ke Banyuwangi, kadang ke Bali juga. Jadi karena ini produknya banyak, akhirnya saya ngambil stokis terdekat, yaitu di Mbak Afifah. Nah, karena produk yang saya pesen itu banyak, di stokisnya beliau itu kurang ya, akhirnya saya diorderkan langsung ke Jogja, ke pusat ya waktu itu. Alhamdulillah gratis ongkir katanya, karena di atas pembelanjaan 2 juta lebih. Nah, setelah sampai di rumah langsung bayar ya, hasilnya itu sekitar 1 juta, hampir 1.500.000 ya, langsung buat beli HP ya. Nah, ini ya hasil dari penjualan produk pertanian NASA itu, langsung tak buat beli HP sama saya ya. Karena memang kebetulan HP saya RAM-nya masih 1 GB waktu itu ya. Jadi saya pengen beli HP yang lebih besar lagi. Untuk ini ya, untuk promo kan kita harus banyak gambar ya. Harus banyak gambar yang disimpan di HP kita. Jadi sudah nggak muat, harus nyimpan file, harus nyimpan sesuatu yang penting yang harus kita simpan di situ. Jadi karena nggak muat, akhirnya saya pengen beli HP yang baru lagi. Nah, alhamdulillah sudah tercapai juga. Nah, setelah 3.000 poin itu ternyata ada pengumuman di FB ya, di FB. Ada pengumuman di FB dari Pak Imam Syaroni waktu itu, bagi mitra saya yang berhasil mengumpulkan poin sebanyak 1.000 dalam waktu 1 bulan ya, akan mendapatkan reward langsung dari saya. Dan alhamdulillah waktu itu saya berhasil mengumpulkan bukan hanya 1.000 tapi 3.000 poin, dan langsung saya chat beliau, saya berhasil mengumpulkan 3.000 poin. Dan katanya beliau, saya akan mendapatkan 3 buku sekaligus ya. Bukunya kalau tidak salah, ini ada Jago Closing setiap hari ya. Jago Closing ini kalau kita beli mungkin sekitar 150 ya. Dan alhamdulillah saya dapatnya gratis ya. Kemudian buku sikap dan buku distributor inti. Itu yang saya peroleh karena sudah berhasil mengumpulkan poin sebanyak 3.000 PV dalam waktu 1 bulan. Ya. Nah, makanya paling tidak teman-teman itu kalau misalkan ingin omset yang tinggi ya, jangan hanya menjual produk kecantikannya saja. Tapi saya menyarankan juga gimana supaya bisa closing produk pertanian. Ya minimal kalau misalkan teman-teman belum bisa cerita ya, karena yang paling banyak dipromosiin sama teman-teman itu biasanya produk kecantikan dan kesehatan. Nah, untuk pertanian memang
kayaknya kurang ya. Saya pribadi juga seperti itu. Nah, paling tidak kalau misalkan teman-teman itu susah untuk menceritakan ke orang lain, minimal pakai untuk sawahnya sendiri ya, minimal seperti itu ya. Karena kalau sudah membuktikan sendiri itu saya yakin orang-orang itu akan melihat dengan sendirinya, ya melihat hasilnya dan mereka akan tertarik dengan sendirinya ya. Itu kuncinya. Kalau saya memang seperti itu. Awalnya suami saya itu ini ya, ayo saya nyuruh suami saya itu untuk ayo mas bantu saya untuk jual produk pertanian NASA gitu. Karena memang poinnya jauh lebih banyak ketimbang produk yang lainnya ya. Dan kalau misalkan kita bisa closing produk pertanian itu ya, secara otomatis mereka akan pakai secara terus-menerus ya. Jadi kalau sudah beli produk pertanian NASA, hasilnya bagus, nanti akan pakai lagi ya, beli lagi ya. Udah usah. Ini enggak sama ayah dulu. Mohon maaf ya teman-teman, ini masih gangguannya. Sebentar ya. Nah, minimal teman-teman itu pakai untuk sawahnya sendiri ya, karena memang saya itu sudah membuktikan baik itu hasilnya ya, hasil panennya ya itu jauh lebih awet, hasil produksinya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Ini ya, awalnya suami saya itu sampai nggak nyambung saya ya, soalnya diganggu sama anak saya tadi. Suami saya itu disuruh jual produk pertanian tidak mau, soalnya dia itu katanya, oh saya ini menyuruh masak langsung ini apa, nyuruh ketika ada petani tanya langsung nyuruh untuk beli produk NASA. Ya tidak apa-apa, katanya saya itu seperti itu. Tapi suami saya itu bilang bahwa nggak, sebelum saya itu membuktikan sendiri, saya tidak mau menawarkan ke orang lain. Nah, di situ ya akhirnya saya itu bertekad untuk untuk selanjutnya pertanian kamu itu tidak usah pakai produk yang lain. Mulai dari awal sampai akhir harus pakai produk NASA. Akhirnya saya beli produk NASA karena memang saya pengen membuktikan bahwa produk saya itu bagus ya, produk alami ya. Akhirnya suami saya tanam gubis waktu itu ya, tanam cabai besar ya, cabai rawit, semuanya dari awal sampai mau panen pun itu tetap yang dipakai adalah produk NASA. Nah, sampai orang ya yang mau beli produk saya itu rebutan ya. Karena apa? Karena memang hasilnya itu beda ya. Kayak contohnya kayak gubis kemarin ya, kayak gubis itu kalau tidak pakai produk NASA 3 hari sudah busuk ya, 3 hari sudah busuk. Tapi kalau sudah pakai produk NASA ya 1 minggu itu masih bagus, sampai kalah itu ya daunnya itu sampai layu ya, tetap tidak busuk. Itu luar biasanya pakai produk NASA. Nah, di situ para petani yang ada di lingkungan saya itu mulai melirik, Ben pakai apa gitu, kamu pakai produk apa? Nah, akhirnya suami saya cerita pakai produk pertanian NASA, banyak akhirnya yang tertarik dan pakai produk NASA juga untuk pertaniannya ya. Itu luar biasanya produk pertanian NASA. Jadi kita itu tidak perlu banyak cerita sebenarnya ya, cukup kita saja yang membuktikan ya, biar mereka itu langsung melihat hasilnya. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, bagi Anda yang misalkan tidak punya sawah, Mbak, misalkan seperti itu ya. Nah, bisa nanti dicoba melalui polybag ya. Polybag itu banyak kok di toko pertanian ya. Nah, bisa dicoba di situ. Misalkan tanam itu ya, kan ada bibit yang dari NASA juga. Nah, satu paknya isi 3 produk, 3 macam jenis, misalkan cabai ya,
terong misalkan sama ini ya, sama jagung dan lain sebagainya. Nah, itu bisa difungsikan teman-teman ya. Jadi monggo dicoba ya, karena memang dengan cara itu ya kita bisa meyakinkan orang lain. Monggo dicoba produknya, produk pertaniannya bisa dicoba ke polybag ataupun ke bunganya ya di rumah ya, bisa langsung dipraktekkan sendiri dan lihat perbedaannya ya. Pasti nanti hasilnya jauh lebih bagus. Karena memang produk NASA ini tidak hanya bikin sehat untuk keluarga, untuk badan kita ya. Selain bikin sehat, kemudian ke tanah juga jauh lebih subur nantinya. Itu akan memperbaiki tanah kita ya yang memang sudah mulai hampir rusak ya. Jadi kalau tanah itu sudah mulai rusak, tanamannya juga tidak bagus, mudah mati, kemudian hasil produksinya juga sudah mulai mengurangi. Itu kalau sudah tanahnya mulai tidak sehat. Jadi tidak ada salahnya kalau kita kembali ke organik ya. Soalnya saya sudah pernah merasakan hasilnya ya. Dan memang hasil produksinya itu jauh lebih awet, lebih banyak lagi ya. Kayak kemarin itu saya panen cabai itu sampai 20 kali panen ya. Biasanya itu sampai 15 kali sudah selesai, tapi ini sampai 20 kali panen ya. Itu berkat menggunakan produk organik NASA. Oke, saya lanjut ya. Pendidikan. Nah, pendidikan, alhamdulillah pendidikan yang saya adakan mulai dari HS, ya NDO, KDI, dan untuk yang setiap harinya bisa mengikuti di live yang langsung dibimbing oleh Mbak Lutfi dan juga Mas Mujib. Nah, untuk pendidikan ini ya, kalau dulu yang sering saya lakukan adalah sering konsultasi dengan Mbak Lutfi ya. Karena HS itu tidak serutin kayak sekarang. Nah, kalau sekarang memang saya targetkan HS itu sesering mungkin ya, HS itu sesering mungkin. Jadi sebelum virus corona itu ada ya, saya memang sudah mengagendakan HS mandiri di setiap jaringan ya, di setiap kaki ya, di jaringannya Mbak Wenti, kemudian di Mbak Nur Aziza, di daerah Sumberwini. Cuma yang belum saya datangi itu Banyuwangi. Kalau Mbak Nura itu kemarin sudah sama Mbak Lutfi ya, hanya 1 kali. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana lagi ya, ke mitra-mitra Madura. Nah, yang sudah saya sering datangi adalah untuk mengadakan HS itu di daerah Botolenggo, Pujer, dan Sumberwini, daerah saya sendiri. Nah, dan hasilnya itu sangat luar biasa ya. Ketika kita home sharing sesering mungkin, semangatnya tetap ya, kemudian omsetnya stabil ya, malah meningkat ya. Jujur ketika saya itu sering mengadakan home sharing, omset saya itu selalu naik ya setiap bulannya. Tapi karena adanya pandemi, akhirnya di stop semua. Kemudian kayak NDO, KDI juga akhirnya dihentikan terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu dengan para leader lagi, bisa belajar dengan beliau-beliau lagi ya. Karena memang sudah kangen ya. Sudah hampir 6 bulan, 7 bulanan sudah tidak ikut KDI ya. Dan setelah pandemi ini memang saya menggalakkan lagi yang namanya home sharing ya. Karena di masa pandemi kemarin kita lockdown di rumah, terlalu nyaman dengan kegiatan kesehariannya, cuma duduk sama anak-anak ya, terlalu santai lah ya, akhirnya juga imbasnya omset kita itu turun ya. Jadi setelah pandemi, kemudian memasuki new normal ini, saya memiliki agenda lagi untuk mengadakan home sharing mandiri, ya, menggalakkan home sharing kembali. Ya tidak terlalu banyak ya, kadang hanya 10 atau 8 orang atau 5 orang ya. Jadi
home sharing itu sebenarnya tidak perlu banyak ya, tidak perlu banyak. Walaupun hanya 5 atau berdua saja itu juga bisa dikatakan home sharing. Yang penting kita bisa sering kumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ nanti kalau kita sering kumpul, semangatnya akan tetap ya. Kemudian insya Allah kalau sudah semangatnya tetap, omsetnya juga akan stabil ya. Kemudian NDO. Nah, ini yang pernah saya ikuti ya. NDO 3 kali di Bondowoso. Nah, NDO 3 kali di Bondowoso, KDI juga sudah 3 kali, tapi 3 kali itu masih kurang saya ya. Sangat kurang ya. Banyak ilmu yang belum saya pahami betul di situ ya. KDI pertama itu saya ke Malang, ya ke Malang sama Mbak Lulu dan Mas Mujib, hanya bertiga waktu itu. Ya. Jadi hasil dari gaji saya 1 bulan waktu itu kalau tidak salah 1.300.000 ya. 1.300.000 ini saya ditelepon sama Mas Mujib, ayo Mbak ikut KDI. Nah, tanpa basa-basi saya langsung bilang iya ya. Karena saya yakin ya, apapun yang dikatakan oleh April itu adalah yang terbaik untuk kita semua, ya. Adalah yang terbaik untuk kita semua, untuk kesuksesan kita ya tentunya. Nah, karena saya disuruh ikut KDI waktu itu, saya langsung iya ya, langsung iya dan alhamdulillah hasil dari sebulan 1.300.000 itu yang 800 langsung saya bayar untuk ikut KDI di Batu Malang bersama Mbak Lulu waktu itu ya. Nah, untuk yang kedua kalinya, nah setelah pulang dari KDI dalam hati saya itu pengen kalau sudah ikut KDI lagi dalam hati saya ya, saya pengen bawa mitra-mitra saya ya. Dan itu harus jadi PR buat saya ya. Saya harus bisa bawa mitra-mitra saya karena memang ilmu di KDI itu sangat luar biasa ya. Kalau hanya belajar di home sharing ya, kemudian belajar di konsultasi langsung ya atau belajar di live ya itu sangat kurang. Tapi kalau sudah mengikuti KDI ya 800.000 itu menurut saya sangat-sangat murah ya. Ilmunya yang sangat luar biasa. Jadi kita itu nanti selama 2 malam 3 hari ya, 2 malam 3 hari itu akan belajar tentang sistem IA, ya, cara berjualan IA, cara merekrut IA, semuanya nanti dikasihkan di KDI itu ya. Makanya 800.000 itu sangat murah buat saya ya. Sangat murah kalau dibandingkan ilmunya yang luar biasa. Nah, itu yang saya tahu. Nah, kemudian yang kedua kalinya karena itu dalam hati saya menjadi PR ya, saya harus bisa membawa mitra-mitra saya ya. Karena ilmu yang ada di KDI itu sangat luar biasa, akhirnya saya juga harus bisa membawa mitra saya. Nah, itu yang menjadi tujuan saya. Dan alhamdulillah KDI kedua saya ikut lagi di Malang, itu saya bawa Mbak Nur Aziza waktu itu ya, kemudian bawa Mbak Hemiatun Nufus, kemudian bawa Mbak Wendy, bawa Dek Siti Nurul Khalifah, dan Mas Mujib sama Mbak Siti Lutfiah. Nah, itu ya. Itu kita berangkat bareng-bareng ya. Alhamdulillah dari ketiga mitra saya ini, mereka itu alhamdulillah berada di setiap frontline saya. Nah, itu memang sudah jadi PR saya waktu itu ketika pulang KDI pertama. Dan untuk yang ketiga kalinya, ya saya ikut KDI itu di Jember kemarin, di hotel di Royal ya. Itu juga bersama Mbak Nur Azizah ya. Mbak Nur Azizah ini emang luar biasa sekali semangatnya ya. Dia bawa mitra 3 orang kalau tidak salah ya. Saya, Mbak Nur Azizah, kemudian Mbak Endah, Mbak Wendy ya. Ini yang sekarang menjadi leader di P2834 ya. Terima kasih untuk semangatnya ya. Kemudian semakin saya sering mengikuti pendidikan, semakin paham akan cara-caranya dalam menjalankan bisnis NASA. Nah, memang betul ya, memang betul seperti apa yang Mbak Lutfi bilang bahwa pendidikan itu tidak menjamin kita langsung sukses di NASA, ya.
tidak menjamin kita langsung sukses di NASA. Tetapi ya, dengan seringnya kita mengikuti pendidikan, nanti kita akan tambah lama akan semakin paham ya akan bisnisnya, ya akan sistemnya. Nah, di situ nanti kita akan jauh lebih mudah untuk menuju sukses di NASA, ya. Karena memang sudah paham dengan bisnisnya. Nah, itu ya. Dan yang teman-teman perlu tahu adalah mereka ya para leader yang sudah memiliki penghasilan ratusan juta ya, kemudian yang sudah atau bahkan lebih penghasilannya dari itu ya, mereka adalah lulusan pendidikan KDI ya, mereka lulusan pendidikan KDI. Makanya saya menyarankan teman-teman itu supaya bisa nantinya mengikuti KDI ya minimal yang diadakan di Jember lah ya. Nah, KDI ini yang keempat ini saya juga punya PR sebenarnya ya, saya harus bisa bawa mitra sebanyak mungkin ya, karena dengan saya itu membawa mereka, saya tidak perlu repot-repot untuk menjelaskan panjang lebar ya. Mereka merasakan sendiri ya, punya pengalaman sendiri di sana, ketemu dengan orang-orang yang memang sudah baik yang baru atau yang baru ikut tadi atau yang sudah lama ya, itu nanti bisa bertukar pikiran dengan mereka. Nah, itu enaknya kita mengikuti pendidikan ya. Jadi monggo jangan hanya berpuas diri mengikuti pendidikan di home sharing ataupun hanya lewat telepon saja ya. Dan untuk KDI keempat ini kemarin itu saya mengumpulkan teman-teman untuk bisa ikut KDI ya dengan cara arisan, bentuk arisan. Dan alhamdulillah rencananya memang sudah 19 orang yang mau ikut ya. Ternyata karena adanya pandemi ini akhirnya masih banyak yang ini untuk mengikuti arisannya, untuk bayar arisannya itu masih kendala di uang ya. Karena memang para suaminya banyak yang di lockdown juga ya, diberhentikan untuk bekerja. Nah, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan. Dan mudah-mudahan ya nanti untuk KDI berikutnya bisa membawa para mitra ke KDI di Jember lah minimal ya. Tapi harus misalkan nanti di Malang ada, harus ikut ke sana juga ya. Karena suasana sama ini ya ilmunya, kemudian semuanya lah berbeda ya. Kalau saya sama-sama enak, di Jember enak, di Malang juga enak ya. Biar sama-sama tahu ya. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini foto-foto yang memang menjadi dokumentasi saya ketika home sharing. Nah, yang ada Mbak Siti Lutfia ini kemarin waktu home sharing di Madura. Ya, sebelum pandemi kita sempat ke sana ya, mengunjungi para mitra yang ada di sana. Kemudian yang di sebelahnya lagi itu di rumah saya. Kalau ini masih sebelum pandemi ini ya. Sebenarnya banyak yang jadi dokumentasi, cuma yang bisa saya ambil cuma sebagiannya. Kemudian yang ada tim NASA P2834 ini home sharing akbar yang diadakan di rumah saya ya. Ini hampir 50 orang yang hadir ya. Kebetulan saya mengadakan di rumah saya pribadi ya. Ini semangatnya luar biasa ya teman-teman. Jadi semenjak lockdown ini akhirnya banyak yang semangatnya mulai turun lagi. Makanya saya mau menggalakkan lagi home sharing mandiri ya. Nah, ini yang banyak baju kuning ini kemarin waktu KDI reguler ini ya, kayaknya ya, KDI reguler. Itu bersama para leader P2834 dan sama mitra-mitra yang lain ya. Kemudian di sebelahnya ini saya home sharing di rumahnya Mbak Zaifiyah ya di Prajekan. Ini mitranya Mbak Nur Azizah sama mitranya Mbak Wenti. Saya jadikan satu ya. Nah, ini foto yang NDO ini waktu di Bondowoso, ini NDO pertama saya ya.
Kemudian ini foto para leader saya ya, Mbak Nur Aziza, Mbak Hemi, Mbak Siti Nurhanifah, Mbak Wenti, dan Mbak Endah. Kemudian yang Banyuwangi belum ya, insya Allah secepatnya saya segera ke sana. Yang Madura juga, insya Allah saya ke sana lagi ya. Nah, ini KDI intensif waktu di Batu, Malang ya. Sama Mas Mudi, Mbak Siti Lutfia, Mbak Nur Aziza, ya kita bertujuh ya, bertujuh. Seru ya pokoknya kalau ikut KDI itu ya. Oh iya, Mbak Siti Aisyah juga hadir katanya ya. Nah, impian saya, alhamdulillah satu persatu semua impianku mulai tercentang ya. Walau berat, tapi aku jalanin semua prosesnya. Menurut upline tanpa banyak protes aku lakukan. Dan akhirnya level pertama aku lampaui menjadi seorang. Nah, di foto sebelah ini adalah impian yang pernah saya tulis waktu pertama kali bergabung di bisnis NASA. Oh ya, ada Mbak Winti juga waktu itu ya, selalu hadir dia. Nah, di bulan Juni ini 2017. Nah, ini saya disuruh menulis impian waktu itu. Ini dipaksa ya sama Mbak Lutfi, dipaksa. Jadi memang sistemnya kita itu dipaksa, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak mau. Sama kayak Mbak Dia kemarin itu dipaksa juga ya. Sebenarnya malu ya teman-teman, malu iya ya karena harus diupload di WA grup, kemudian diupload di FB. Nah, malu juga iya, tapi karena sudah dipaksa akhirnya iya saja ya. Ini saya tulis tahun 2017. Nah, di impian yang pertama yaitu saya pengen segera manajer di akhir 17. Kemudian segera naik manajer silver manager 2018. Kemudian gold manager awal 2019. Ya. Jadi akhir 2018 itu saya sudah ini ya, sudah GM ya. Kemudian impian selanjutnya adalah membantu orang tua untuk pergi umroh. Paling tidak membantu biayanya lah ya. Nah, yang menjadi keinginan terkuat saya di bisnis NASA itu ya ini ya, ingin membantu atau mengumrohkan Bapak. Walaupun tidak ini apa biayanya, walaupun tidak hasil murni dari NASA. Nah, itu yang menjadi keinginan kuat saya waktu itu. Dan alhamdulillah setiap kali saya itu selesai sholat tahajud sama duha ya, yang ada dalam benak saya itu adalah ya Allah mudahkan saya untuk bisa membantu biayanya Bapak pergi umroh gitu ya. Itu yang menjadi keinginan terkuat saya waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya tanam kubis karena pakai duduk pertanian NASA lagi ya. Dan kebetulan laku 16 juta waktu itu, dan 10-nya langsung saya daftarkan untuk umrohnya Bapak ya, masih 10 juta waktu itu. Selang beberapa hari kemudian kubisnya Bapak juga laku sebesar 50 juta. Nah, dan langsung dilunasi waktu itu ya. Kemudian impian selanjutnya ingin lebih banyak lagi downline dan segera stokis. Nah, setelah saya tulis impian saya ini ya, langsung saya tutup. Ya, setelah saya upload, saya tulis, saya upload ya, kemudian saya tutup, tidak pernah saya buka lagi ya, tidak pernah saya buka lagi sampai akhirnya saya menjadi seorang stokis. Nah, akhir 2018 ya, akhir 2018 saya dapat telepon dari Mbak Lutfi waktu itu. Nah, kebetulan Bapak itu masih ada di Mekah waktu itu ya, lagi umroh. Nah, saya selalu bilang Pak doain saya supaya saya itu sukses di NASA gitu ya. Kemudian akhir 2018 Desember saya ditelepon bersama Mbak Lutfi. Subuh-subuh sekali itu ya Mbak Lutfi telepon saya, Mbak selamat ya sampean sudah naik gold manager. Loh,
Iya Mbak, saya betul-betul tidak tahu waktu itu ya. Iya Mbak, coba silakan dicek gitu di statement rapatnya. Akhirnya saya cek dan alhamdulillah betul ternyata saya naik di level Gold Manager di akhir 2018. Nah, belum saya buka ya, ini impian yang pernah saya tulis ini belum saya buka. Kemudian katanya Mbak Lutfi, Mbak, karena sudah Gold Manager, pertahankan 3 bulan berturut-turut memiliki PV 10.000 katanya. Waktu itu uh, saya itu ini ya apa sering mengadakan home sharing memang sering home sharing gantian ya, jadi hampir setiap minggu saya tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah sama anak-anak ya. Jadi kerjaan saya itu home sharing, yang giliran ke rumah ini, ke rumah itu ya. Nanti di jaringannya ini, di jaringannya itu. Akhirnya dengan kerja keras seperti itu, alhamdulillah selama 3 bulan berturut-turut itu omset saya bukan hanya 10.000, kadang 12.000 ya, kadang 11.000 ya, alhamdulillah di atas yang sudah ditentukan. Nah, setelah 3 bulan ke depan saya berhasil mempertahankan 10.000 PV, akhirnya saya berhak untuk mengirim pengajuan stokis waktu itu. Katanya Mbak Lutfi, Mbak, alhamdulillah selama 3 bulan berturut-turut sampai sudah berhasil mengumpulkan poin 10.000 PV ya, bertahan di 10.000 PV katanya. Coba sampean langsung kirim ini ya, disuruh stokis ya, intinya seperti itu. Tapi saya selalu menolak katanya saya itu karena saya masih belum punya modal waktu itu. Modal untuk jadi stokis itu 30 juta ya. Dan saya belum punya persiapan apa-apa waktu itu. Nah, katanya Mbak Lutfi gini, ya sudah sambil lalu sampean ngumpulkan dulu, nanti dibicarakan sama suami di mana enaknya. Nah, sampai akhirnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, sampai Juli. Nah, jadi ini dari Januari, Februari. Ya, Februari ini sudah memenuhi syarat, saya mau pengajuan itu sampai Juli ya. Juli. Katanya Mbak Lutfi gini, Mbak, stokis itu, menjadi seorang stokis itu Mbak enak katanya, hasilnya enak, lumayan katanya. Dan menjadi seorang stokis itu adalah impian setiap mitra. Nah, sampean ini sudah memenuhi syarat gitu ya, katanya Mbak Luki seperti itu. Tapi sama sampean disia-siakan. Nah, akhirnya saya berpikir lagi. Sampai saya bilang, Mas, saya disuruh stokis sama Mbak Lutfi, tapi gimana dengan uangnya? Karena kebetulan waktu itu saya masih ada tanggungan ini ya, tanggungan waktu ngesub ya. Sebelum stokis saya kan jadi substokis ya. Masih ada tanggungan di situ, makanya itu yang membuat saya itu tidak segera pengajuan stokis ya. Tapi katanya suami saya, kamu pengen jadi stokis dah katanya, pengen segera stokis, iya, tapi uangnya nggak ada katanya saya seperti itu. Akhirnya ya sudah, kalau misalkan kamu pengen jadi stokis, kalau masalah uang gampang katanya. Akhirnya kebetulan waktu itu saya ada panen cabai rawit ya, panen cabai rawit yang sampai panen 20 kali itu ya, itu pakai produk NASA. Nah, alhamdulillahnya lagi, selain panennya itu sampai 20 kali, dan harga cabai waktu itu sangat tinggi, yaitu sampai 45-50 ribu per kilo. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali ini panen biasanya ya, panen, kemudian itu yang saya kumpulkan. Jadi setiap kali panen itu biasanya dapat 7 juta gitu ya, 8 juta. Nah, itu yang saya kumpulkan ya, karena pengen segera stokis. Nah, karena menurut saya itu kalau sudah suami oke, berarti saya sudah dapat ridho ya, cukup. Nanti kalau uang itu masalah belakang ya gitu ya, belakangan lah ya. Nah, yang penting ridhonya suami dulu. Nah, setelah itu saya mengumpulkan itu sambil ini ya, sambil mengirim pengajuan stokis. Katanya Mbak Lutfi, Mbak pengajuan aja dulu, nanti setelah pengajuan biasanya yang mau dipanggil itu sekitar 2 bulanan. Nah,
saya langsung ngirim pengajuan stokis, dan setelah pengajuan stokis, bukan 2 bulan yang mau dipanggil oleh pusat ya. Ternyata dapat 1 minggu itu langsung saya dapat telepon dari dengan Mbak Dewi, ya Ibu, ini dari PT Natural Nusantara, selamat, sampean ujian tanggal sekian. Waduh, saya kaget ya, karena memang selain saya belum ada persiapan untuk ujian, uangnya juga masih belum terkumpul sebanyak 30 juta ya. Pokoknya wis mumet waktu itu ya, tapi bismillah sudah ya, tidak tahu, pokoknya belajar setiap hari dan sambil lalu mengumpulkan uang. Nah, setelah terkumpul, akhirnya saya berangkat sama Mbak Lutfi dan Mas Mujib serta suami saya ke Jogja. Nah, alhamdulillah, setelah saya tanggal 31 Juli itu ujian stokis, saya dinyatakan lulus. Kemudian tanggal 1 Agustus saya dinyatakan resmi menjadi stokis P2834 Sumberwingin Bondowoso. Tepuk tangan buat saya ya, alhamdulillah ya. Ini juga berkat doanya teman-teman, kemudian berkat doanya Mbak Lutfi, berkat doanya orang tua, ridhonya suami, semuanya, pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Dan teman-teman juga harus memiliki impian berada di titik aman pertama ini ya, karena memang hasilnya sangat luar biasa. Setelah saya itu resmi ya dinyatakan menjadi stokis P2834, saya ingat dengan impian yang pernah saya tulis ini ya. Saya ingat dengan impian ini ya. Kemudian saya buka lagi, ternyata setelah saya cek itu ini sesuai dengan apa yang pernah saya tulis ya. Semua tercipta sesuai dengan apa yang pernah saya tulis. Ya Allah, memang luar biasa ya. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya impian ya. Jangan pernah meremehkan yang namanya impian. Memang waktu itu saya setengah hati nulisnya karena dipaksa, akhirnya saya menulis, dan setelah saya cek benar-benar sesuai dengan yang saya tulis. Saya itu jadi stokis tahun 2019. Naik GM itu awal 2019, luar biasa pokoknya ya. Makanya teman-teman silahkan yang masih meragukan impiannya silahkan ditulis ya. Kemudian tempel di setiap sudut yang sering Anda lihat ya. Misalkan kayak kamar mandi, kemudian sering ngaca, tempel di kacanya, di kamarnya juga ya. Jadi semakin sering kita itu melihat apa yang menjadi impian kita ya, itu nanti akan semakin semangat kita akan selalu terjaga ya. Misalkan ketika sudah loyo ya, oh ya masih ada impian yang harus saya capai. Nah itu gunanya kita menulis impian ya. Ya alhamdulillah ya, tepuk tangan buat saya. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, waduh, fotonya ini kayak preman saya ya. Fotonya kayak preman. Kemudian impian saya untuk kedepannya. Impian saya kedepannya. Ya, yakin dengan impian-impian saya. Bismillah akan segera terwujud. Amin ya Allah. Amin, ya. Semoga impiannya teman-teman semua itu bisa segera tercapai di bisnis NASA. Nah, impian selanjutnya yaitu saya pengen membeli sepeda motor. Ya, hasil dari NASA. Kemudian saya ingin memiliki omset di atas 50.000 PV dengan peringkat yang qualified ya. Yang qualified. Kemudian ingin juga memiliki mitra lebih banyak lagi. Dan pengen sekali mensukseskan para mitra-mitra yang lain agar segera stokis juga. Nah, ya, saya ini belum sukses sebetulnya ya, selama saya itu belum bisa mensukseskan para mitra-mitra saya. Nah, itu tugas saya yang paling berat ya. Dan saya harus mampu, harus bisa ya mengantarkan mereka berada di titik aman pertama ini juga ya. Biar sama-sama merasakan enaknya 10 juta per bulan. Nah,
Kalau Mbak Siti Nursya itu bukan hanya 10 juta ya, beliau itu sudah sangat luar biasa penghasilannya setiap bulannya. Mudah-mudahan nanti saya dan teman-teman semuanya bisa memiliki penghasilan seperti beliau, ya. Bahkan seperti para leader yang lainnya. Nah, kalau mereka bisa, maka kita pun pasti bisa. Ya, pastinya seperti itu, ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu ragu, ya. Bisnis NASA ini tidak memandang siapapun kita, ya. Berasal dari mana, lulusan apa, ya. Jadi tidak pandang bulu, ya. Siapapun kita, kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau berusaha, ya, selalu berdoa, saya yakin semuanya akan sampai juga di puncak kesuksesan. Ya, tidak peduli kita mau tua ataupun muda, ya. Yang penting semangatnya yang harus selalu terjaga, ya. Selalu semangat pokoknya. Nah, jangan lupa juga restu suami dan doa dari orang tua, sampai belepotan ini, ya. Jangan lupa juga restu suami dan doa dari orang tua. Itulah yang terpenting. Nah, kalau sudah kita itu mendapatkan restu dari suami, ya, kemudian mendapatkan doa dari kedua orang tua, saya yakin semuanya akan dipermudah oleh Allah, ya. Semuanya akan dipermudah oleh Allah. Nah, bagi teman-teman yang belum dapat restu dari suaminya, ya seperti yang Mbak Ani kemarin bilang, ya, di story-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman selalu dilarang sama suaminya untuk ikut KDI atau ikut pendidikan, ikut housewiring dan lain-lain, ya, bisa pakai ini, ya, jurus rosfinya diminum. Kalau misalkan dalam waktu menghabiskan 3 box rosfi masih tetap belum dapat izin, berarti harus menggunakan jurus Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Karena memang ya cukup didoain saja, ya, dikhususkan saja setiap selesai sholat, didoain aja suaminya supaya itu suaminya bisa mengerti dengan apa yang istrinya kerjakan, ya. Tidak hanya suami, ya, tapi semua didoakan, ya, supaya mereka juga mengerti dengan bisnis yang kita jalani, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu juga demi mereka sebetulnya, ya. Nah, serta imbangi dengan berketing langit. Nah, itu, ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali, ya. Saya pribadi sangat bersyukur sekali karena memang melalui bisnis ini saya banyak hal yang sudah saya peroleh, terutama dalam segi ibadah, ya. Kalau kemarin bukan tidak pernah sholat, ya, sholat 5 waktu itu setiap hari memang, tapi untuk secara rutin di awal waktu itu tidak ini, ya, kayak sekarang ketika kita berada di bisnis NASA ini, ya. Kayak sholat duha sama tahajudnya, bukan pernah sholat tahajud, ya, tapi tidak serutin seperti yang sekarang ini, ya. Tidak serutin seperti yang sekarang, karena memang kita itu dituntut, saya aja awal bergabung di NASA itu dituntut untuk bisa melakukan sholat tahajud dan duha ini secara rutin. Nah, karena memang kuncinya di sini. Kalau memang sudah hubungan kita dengan Allah itu baik, ya, kemudian sholatnya sudah kita perbaiki, sedekahnya itu juga sudah mulai rutin. Nah, sedekah itu juga bukan tidak pernah bersedekah juga, tapi tidak seistiqomah kayak sekarang. Nah, makanya saya itu sangat bersyukur sekali ketemu dengan bisnis NASA ini, ya. Jadi kita itu diajari tidak hanya mencari duniawi saja, tapi juga bagaimana supaya kita itu bisa meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah juga, ya. Nah, sampai tidak fokus saya baca komennya teman-teman, ya. Saya lanjut aja. Nah, dengan sedekah subuh ini, kalau kemarin mungkin kita diajari untuk sedekah Jumat,
ya sedekah Jumat. Memang yang saya rutinkan kemarin adalah sedekah di hari Jumat saja. Nah, tapi alhamdulillah semakin kesini kita semakin diajari untuk bisa sedekah subuh. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk kedepannya. Kalau menurut saya itu tidak perlu banyak, ya banyak ya tidak apa-apa juga, itu jauh lebih bagus. Tapi intinya banyak, tapi misalkan teman-teman itu keberatan, ya mulailah dari yang bawah dulu, ya dari yang bawah dulu. Misalkan 2.000, 5.000, ya. Yang penting itu rutinnya. Yang penting rutin setiap hari melakukan sedekah subuh. Nah, itu ya. Jadi selain sedekah subuh juga harus sedekah Jumat. Ya, supaya apa? Supaya rezeki yang kita peroleh itu jauh lebih berkah. Nah, kemudian jangan lupa bahagiakan orang tua. Nah, itu mungkin yang harus kita kerjakan ya. Jadi kalau sudah hubungan kita dengan Allah baik, ya, kemudian hubungan kita dengan sesama baik, ya, apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan, ya, selalu berdoa kepadanya, selalu meminta kepadanya, ya, insya Allah semuanya akan dipermudah. Ya, apapun yang menjadi keinginan kita, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yakin itu ya. Nah, kita harus menjadi orang yang sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Karena sukses dengan hasil sendiri jauh lebih nikmat. Nah, walaupun kita itu katanya Mbak Fitri kemarin itu ya, walaupun kita itu berasal dari orang berada, ya dari orang berada, tapi akan jauh lebih nikmat lagi kalau hasil itu diraih dari hasil kerja keras sendiri. Nah, itu ya. Lebih puas lah ya, lebih bangga ya kalau memiliki penghasilan sendiri di bisnis rasa ini ya. Kemudian kenapa kita harus sukses? Nah, satu, kalau kita menjadi orang yang sukses, maka kita akan dengan mudah membantu keluarga, terutama kedua orang tua. Ya. Kemudian bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan, ya, bisa bersedekah, zakat, infak, dan berkurban ya. Mudah-mudahan kalau kurban ini masih belum saya ya, belum, mudah-mudahan tahun depan bisa. Kalau sedekah insya Allah sudah mulai rutin, zakat insya Allah juga sudah zakat dari gaji setiap bulan insya Allah. Karena memang itu bukan hak kita ya, harus dikeluarkan ya. Biar nanti hasilnya semakin berkah, rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah ya. Karena saya yakin kalau kita itu memberi sesuatu ke orang lain tanpa banyak pikir, ya Allah pun juga akan sebaliknya ke kita. Ya, makanya mau memberi sesuatu ke orang lain itu jangan nunggu ikhlasnya. Katanya Mas Mujib itu seperti itu. Jangan menunggu ikhlasnya. Ikhlas tidak ikhlas kita harus belajar untuk memberi ya, terus seperti itu. Nah, lama-kelamaan mungkin nanti ketika kita ngasihkan ke orang yang akan enak rasanya. Nah, sama halnya dengan sholat duha dan sholat tahajud. Ketika sudah terbiasa dan misalkan dalam satu malam itu kita tidak tahajud, rasanya kayaknya apa ya, nyesel gitu ya, punya hutang gitu rasanya. Itu kalau sudah terbiasa. Nah, ketika kita menjadi orang yang sukses, maka mau melaksanakan haji dan umroh ataupun yang lainnya itu akan lebih mudah. Nah, makanya mungkin haji dan umroh ini atau memberikan sesuatu atau bersedekah setiap hari itu juga merupakan keinginan setiap orang ya. Tapi kalau misalkan kita itu tidak punya uang ya, tidak punya penghasilan sendiri, mungkin hanya menjadi keinginan saja, belum bisa terlaksana. Tapi kalau misalkan kita menjadi orang yang sukses di NASA, maka semuanya akan berjalan sesuai menjadi keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita maksudnya ya. Kita bisa umroh ya, kita bisa membahagiakan kedua orang tua ya, bisa mengumrohkan mereka atau bersedekah dan lain-lain. Manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Nah, saya yakin itu ya. Apapun itu, kalau misalkan kita apapun yang kita kerjakan, selama kita bersungguh-sungguh, saya yakin pasti bisa tercapai ya. Saya yakin itu ya. Kemudian insya Allah dengan perantara NASA kami bisa melewati jalan berliku menuju sukses. Nah, pasti mudah-mudahan melalui bisnis ini saya dan juga teman-teman semuanya bisa ini ya,
bisa impian-impian kita itu bisa tercapai satu persatu melalui bisnis ini. Nah, oke teman-teman, mohon maaf cerita saya itu mungkin untuk teman-teman sendiri bikin ngantuk atau apa karena memang saya tidak seperti Mbak Lutfi ya. Dan mungkin sampai kapanpun nggak akan seperti beliau ya. Dan kita itu tidak perlu menjadi siapapun ya, itu menurut saya tidak perlu menjadi siapapun, cukup menjadi diri kita sendiri ya, menjadi diri kita sendiri. Nah, apapun yang kita bisa maka segera lakukan, jangan menundanya lagi ya. Memang kita nggak bisa menjadi siapapun ya, tapi kalau cara sukses di NASA itu wajib kita meniru Mbak Siti Lutfiah. Nah, memang kunci sukses di NASA seperti itu ya, kita harus mencontoh apa yang sudah mereka jalani, cara-caranya seperti apa untuk cepat sukses di NASA. Itu yang perlu kita contoh. Ya. Kalau cara ngomongnya memang sampai kapanpun saya nggak bisa seperti beliau ya. Kalau beliau itu memang sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau ikut pendidikan ya, kalau sudah Mbak Lutfi yang ngisi, langsung melek saya ya, semangat pokoknya. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Mudah-mudahan story saya malam ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan ingat ya, banyak orang yang harus kita bahagiakan di dunia ini ya, terutama kedua orang tua, kemudian saudara, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang sukses di NASA. Ya, kita harus menjadi orang yang sukses di NASA. Dan kesuksesan itu hanya bisa diraih ya, bisa dicapai oleh mereka yang bekerja keras ya, bekerja cerdas ya, bekerja tuntas ya. Oke, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, semangat pagi, wah luar biasa ya. Luar biasa sekali Mbak Dewi ya. Gimana Mbak Dewi? Sudah nggak dedek lagi Mbak Dewi? Sudah ada dedek, Mas, hilang sudah dedeknya. Wah, luar biasa sekali Mbak Dewi kali ini bisa berbagi ceritanya ya. Ceritanya dari awal gabung sampai dengan menjadi stokis sekarang luar biasa menginspirasi. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya bahwasanya di NASA itu ya, sukses itu tidak mengenal latar belakang Anda itu siapa. Yang penting Anda itu mau berusaha, Anda mau belajar, kemudian Anda juga mau action, ikuti pendidikan seperti layaknya Mbak Dewi tadi ya. Yang dulu saya kenal memang kalau dulu saya kenal ini berbeda banget dengan kondisi sekarang ya. Ya, yang mana mungkin bisa dibilang gaptek, tapi sekarang tidak gaptek lagi. Yang dulunya kumus-kumus sekarang sudah kinclong itu. Jadi luar biasa sekali perubahannya. Jadi perubahan ke arah positif tentunya ya. Tapi yang jelas teman-teman terima kasih atas kehadirannya luar biasa. Inspirasi malam ini bagi saya sangat-sangat luar biasa. Ya gimana? Ini nanti yang sering komen punya ini story saya itu nanti dapat reward dari saya tentunya. Wah mantap, boleh. Ya nanti Mbak Dewi nanti yang ngurusi itu ya. Oke. Luar biasa. Geng. Jadi teman-teman gini ya, insya Allah nanti kegiatan seperti ini akan kita lakukan terus ya, minimal seminggu sekali, nanti dengan narasumber yang berbeda. Alhamdulillah sudah 3 stokis yang sudah 4 stokis dengan Mbak Lutfi sudah memberikan success story-nya. Insya Allah minggu depan di hari yang sama akan ada kehadiran leader hebat kita juga yang akan memberikan success story-nya di sini. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk terus belajar sesuai dengan pengalaman Mbak Dewi bahwasanya kalau ingin sukses ya ikut pendidikan ya juga harus belajar mulai dari home sharing, NDO, KDI ya. Bahkan setelah KDI pun nanti kalau Anda menjadi seorang leader ada kelas tersendiri. Kebetulan nanti di akhir Agustus ini ada namanya kelas Leaders Club khusus seminar bagi para leader di NASA. Nah, untuk teman-teman yang belum jadi leader jangan berkecil hati, segera Anda ikut pendidikan seperti home sharing, NDO bahkan KDI ya. Insya Allah nanti ada KDI di Jember, nunggu keadaan normal dulu. Marilah kita
berbondong-bondong ke KDI untuk ikuti pendidikannya yang sangat luar biasa. Oke, mungkin untuk malam ini cukup sekian ya teman-teman. Mbak Dewi, terima kasih ya atas sharing-sharingnya malam ini Mbak Dewi ya. Oke Mas, siap Mas. Terima Nanti kasih. kapan-kapan kita lanjut lagi ya sharing-sharingnya ya. Siap. Nanti kapan kita lanjut lagi ke Mbak Dewi, insya Allah nanti kita sharing-sharing kembali. Oke teman-teman, silakan apa istilahnya, ambil hikmahnya dari kisah sukses malam ini. Kemudian jangan lupa ikutin terus, pantau terus grup Facebook ini, Facebook Glory, kemudian juga grup WA masing-masing. Dan juga saya ucapkan selamat pada teman-teman yang antusias untuk mengikuti kelas turbin ya, yang mana antusiasnya luar biasa. Bagi yang belum bisa masuk, silakan untuk mencapai targetnya bulan ini, insya Allah bulan depan bisa masuk. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dewi dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan memberikan suatu ilmu yang sangat luar biasa, inspirasi dan motivasi teman-teman untuk tetap semangat berjuang menjalankan bisnis sampai puncaknya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya pribadi dan juga kurang dari Mbak Dewi. Kami hanya manusia biasa. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Insya Allah semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan bisnis. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.